Halo teman-teman, kembali lagi di pembelajaran kimia materi sifat koligatif larutan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sulfianti dari kelas 12 MIPA 1. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu sifat koligatif larutan? Nah, sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat larutan, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi zat terlarutnya. Adapun materi yang akan kita bahas pada sistem koligatif larutan yang pertama yaitu konsentrasi larutan, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, pembahasan yang pertama yaitu konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah perbandingan antara jumlah zat terlarut dan jumlah pelarut dalam suatu larutan. Konsentrasi larutan dapat dinyatakan dalam 3, yaitu molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Yang kedua yaitu penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap adalah penurunan tekanan uap jenuh zat pelarut murni yang disebabkan oleh tekanan uap jenuh zat terlarut. Ada dua jenis penurunan tekanan uap, yaitu penurunan tekanan uap non-elektrolit dan penurunan tekanan uap elektrolit. Adapun rumus penurunan tekanan uap non-elektrolit dan penurunan tekanan uap elektrolit dapat teman-teman lihat ya. Yang ketiga yaitu kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih adalah fenomena yang terjadi untuk semua zat terlarut dalam sebuah larutan, bahkan dalam larutan ideal, dan tidak bergantung pada interaksi zat terlarut pelarut tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Dalam 250 gram air terlarut 18 gram suatu zat X, titik didih larutan ini adalah 100,208 derajat Celcius. Tentukan massa molekul relatif zat terlarut tersebut jika Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius. Jadi yang diketahui pada soal yaitu massa zat X sama dengan 18 gram, Tb larutan sama dengan 100,208 derajat Celcius. Massa air sama dengan 250 gram dan Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius. Yang ditanyakan yaitu Mr zat X. Langkah yang pertama menentukan kenaikan titik didih larutan. Delta Tb sama dengan Tb larutan kurang Tb pelarut. Lalu kita masukkan nilai masing-masing. Delta Tb sama dengan 100,208 derajat Celcius dikurang 100 derajat Celcius sama dengan 0,208 derajat Celcius. Langkah kedua menghitung harga Mr zat X. Nah, caranya yaitu delta Tb sama dengan Kb dikali A per Mr dikali 1000 per B, maka Mr sama dengan Kb dikali delta Tb dikali 1000 per B. Lalu kita masukkan nilainya, 0,52 derajat Celcius dikali 18 gram per 0,208 derajat Celcius dikali 100 per 250 gram. Maka hasilnya yaitu 180. Jadi Mr zat X adalah 180 ya teman-teman. Nah, yang keempat yaitu turunan titik beku. Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Contohnya termasuk penambahan garam dalam air, alkohol dalam air, atau pencampuran dua padatan seperti pengotor menjadi obat pupuk halus. Penurunan titik beku meliputi dua jenis yaitu penurunan titik beku larutan non-elektrolit dan penurunan titik beku larutan elektrolit. Rumusnya dapat kalian lihat ya teman-teman. Contoh soalnya yaitu sebanyak 6 gram urea
dilarutkan ke dalam 200 gram air pada tekanan 1 atm, hitunglah titik beku larutan tersebut. MR sama dengan 60, KF sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Jawaban, NT sama dengan 6/60 sama dengan 0,1 mol. M-nya sama dengan 0,1 dikali 1000 per 200 sama dengan 0,5. Delta TB sama dengan M kali KF. 0,5 dikali 1,86 sama dengan 0,93 derajat Celcius. TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. Lalu kita masukkan nilainya masing-masing. 0 dikurang 0,93 sama dengan min 0,93 derajat Celcius. Tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh suatu membran semipermeabel yang dapat ditembus hanya oleh pelarut tersebut. Tekanan osmotik dibedakan menjadi dua, yaitu tekanan osmotik larutan non-elektrolit dan tekanan osmotik larutan elektrolit. Rumusnya dapat teman-teman lihat ya. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu aplikasi sifat koligatif larutan. Yang pertama, penerapan penurunan tekanan uap. Pada pembuatan benzena murni, penurunan tekanan uap pelarut dapat digunakan untuk mendapatkan benzena murni dengan memisahkan campuran melalui distilasi bertingkat. Yang kedua, penerapan kenaikan titik didih. Memasak dengan panci presto. Panci presto menggunakan prinsip kenaikan titik didih untuk membuat bahan keras menjadi lunak dalam waktu yang singkat. Yang ketiga yaitu penerapan penurunan titik beku. Pada pembuatan es putar, menggunakan garam dapur, penurunan titik beku dimanfaatkan untuk membuat es putar dengan melarutkan garam ke dalam air. Cairan tersebut kemudian dibuat menjadi kepingan es batu untuk membekukan es putar. Dan contoh yang terakhir yaitu penerapan tekanan osmotik. Pada percikan garam pada cacing tanah menyebabkan sel-selnya mengalami dehidrasi sehingga membuat cacing terdesak dan muncul ke permukaan. Nah, tidak terasa kita telah masuk ke kesimpulan ya teman-teman. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung kepada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan terdiri atas dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat koligatif larutan dibagi menjadi 4, yaitu konsentrasi larutan yang meliputi molalitas, molaritas, dan fraksi mol. Yang kedua, penurunan tekanan uap atau delta P. Yang ketiga, kenaikan titik didih atau delta TB. Yang keempat, penurunan titik beku atau delta TF. Dan yang terakhir yaitu tekanan osmotik. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis ya teman-teman. Sampai jumpa di materi kimia selanjutnya.